Kita coba berhenti di atas ya. Kita berhenti di sini. 3 detik. 1, 2, 3. Oke, masih naik dengan aman. Karena lumayan sepi, jadi di sini kita betul-betul harus berbagi jalan ya istilahnya ya. Ayo. In 200 meters, slight right. Ternyata bisa spin juga teman-teman semua. Traksi roda depan kurang karena tanjakannya lumayan tinggi. Coba nanti kita traction controlnya dihidupkan ya. Baik teman-teman, ini mau coba fitur hill start assist ya. Woi, mundur. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Wirasija Channel. Pagi ini trip kita hari berikutnya, kita mau coba jalan-jalan ke depan kabin ya. Dengar semua teman-teman. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan ke Kopi Menoreh, Kopi Paromat sorry, di Bukit Menoreh daerah Kulon Progo. Kita akan naik ke sana. Kita nanti cek aja impresi berkendaranya ketika dibawa naik ke daerah yang berbeda dibandingkan kemarin itu bagaimana. Karena di Menoreh itu jalurnya dia berbeda ya sama di Cinomati kemarin. Kalau di Cinomati kemarin cenderung agak sempit, tidak begitu sempit tapi nanjak. Kalau di Paromat nanti cenderung halus ya jalannya, lumayan berkelok-kelok juga dan sedikit lebih menanjak dari di Cinomati kemarin. Oh ya, ini di belakang masih ada muatan 400 kiloan ya. Overall kalau diisi 400 kilo untuk melewati jalan yang agak rusak pas ya. Jadi bantingan suspensinya itu pas, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk. Gripnya itu enak. Jadi ketika kita tidak sengaja misalnya lewat jalan halus kayak di depan ini teman-teman semua perhatikan, terus ada lubang dan kita tidak sengaja menginjak gitu, pas ya, jadi beb gitu. Tapi ketika kita tambahkan beban hingga 600 kilo kayak kemarin itu ya, dan harus melewati jalan rusak. Nah, ini masalahnya di situ. Shockwreaker kehabisan travel ya istilahnya ya. Jadi mungkin lebih pas kalau di belakang sini diposisikan untuk 4 penumpang orang dewasa dan 2 anak kecil ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar nih jalur. Kalau di daerah teman-teman daerah Jogja Jalan Kelurang ini namanya daerah perempatan maut ya. Kenapa namanya perempatan maut? Karena dulu mungkin banyak terjadi kecelakaan di daerah situ. Oke, balik lagi. Jadi kalau diisi belakang diisi 4 orang dewasa, 2 anak kecil, mungkin bobotnya paling pas ada di situ. Di depan 2 orang dewasa masih oke ya, tapi ketika dia mendapat beban hingga 600 kilo dan ban roda belakang hingga ambles kemarin seperti kemarin itu, kondisi jarak main suspensi kurang baik ya. Kita coba lewat. Nah, barusan saya melewati lubang yang ada di jalan dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Bandingan masih enak ya, deg-deg gitu. Tapi ini akan berbeda ketika beban yang kita bawa hingga 600 kiloan, sehingga jarak main suspensi itu habis, maka mentok-mentok ya istilahnya kayak gitu ya. Untuk akomodasi bagasi cukup luas ya. Ini di belakang di baris ketiga tuh kanan. Ketika dilipat bisa membawa kurang lebih 13 galon air mineral. Itu juga sudah lumayan banget ya, karena posisi jok baris ketiga R3 itu bisa dilipat hingga rata lantai, jadi masuknya lebih enak. Kebetulan teman-teman kalau perhatikan di depan ini jalannya lumayan bumpy, jadi agak gerodok-gerodok gitu.
namun bandingkan suspensi all new R3 Hybrid 2022 ini cukup baik, cukup bagus. Beberapa hal yang saya suka di desain improvement di all new R3 Hybrid 2022 ini ada di bagian interior ya. Kebetulan ini tipe yang bukan tipe yang sport, tapi tipe yang ini tipe GX. Jadi ada perbedaan di bagian panel-panelnya nih. Kalau tipe sport di sini modelnya karbon, sementara di tipe GX ini dia wood panelnya berubah menjadi warna hitam. Ini diikuti oleh beberapa desain panel interior yang sekarang berubah jadi hitam semua ya, termasuk setir. Sekarang balutannya ini sudah full black juga. Di sini ada unsur panel kayu dan warnanya coklat gelap gitu ya, dark brown gitu modelnya gitu. Jadi lebih sporty elegan gitu lah mungkin. Mungkin kalau di bagian atas ini ikut hitam ya, macam black edition gitu, akan lebih mantap lagi mungkin ya. Kemudian untuk panel speedometer, di sini desain speedometernya sangat informatif ya, terutama bagian mid di bagian tengah. Model yang sudah disertakan sentuhan warna itu membuat sangat enak gitu untuk diperhatikan. Bahkan menu-menunya pun lengkap. Nanti saya buat video sendiri ya untuk beberapa fungsi yang ada di mid panel speedometer Suzuki All New R3 Hybrid 2022 ini. Kemudian untuk audio, desainnya masih sama persis ya, bezelnya seperti R3 yang versi lama. Kalau teman-teman semua mungkin sudah nonton di video saya yang era dulu pertama kali R3 keluar yang versi facelift, ini ada improvement sebetulnya desain audionya, namun frame-nya masih menggunakan frame jenis yang sama. Satu yang patut saya ajungi jempol di sini, Suzuki selalu memberikan improvement hampir setiap tahun ya. Jadi dari desain yang seperti ini tahun depan meningkat. Mungkin tahun depan desain lampu depan pun akan berubah menggunakan LED seperti layarnya XL7 ya. Karena saya rasa semuanya sudah bagus ya, termasuk ada fitur Follow Me Home yang di Guide Me Light itu ya. Ada Follow Me Home atau Follow Me to Car itu mungkin akan lebih irit listrik bila menggunakan LED di bagian headlamp. Oke teman-teman, ini sudah mulai masuk ke jalur pendakian ya. Bisa lihat teman-teman, daerahnya ini lumayan tinggi dan jalan di sini sempit ya, ciri khas daerah jalan pedesaan. Berkelok-kelok, ada yang aspal, ada yang masih jalan rusak gitu, menyesuaikan tipikal dari daerah ini sendiri. Posisi gigi ada di posisi D, jadi tidak saya oper ke gigi 2 maupun ke gigi L. Seperti biasa beban di belakang ada, jadi sengaja saya tetap bertahan di posisi D ya. Mengingat tipikal orang Indonesia itu rata-rata kalau mobil matic dia tidak mau menyesuaikan dengan posisi gigi 2 atau L, tapi tetap di posisi D dimanapun situasinya, baik turunan maupun tanjakan. Kita akan simulasikan itu juga. Jadi sekarang saya tidak oper ke gigi 2 atau di gigi L, tetap di posisi D ya. Kita lihat kekuatan mesin Suzuki All New R3 Hybrid tahun 2022 ini bagaimana. Ikuti terus ya perjalanannya ini. Oke, masih oke, tidak ada masalah. RPM aman, handling juga nurut ya, jalan berkelok-kelok dan tidak begitu body roll, walaupun jalanan tampak bumpy banget di sini.
Kalau terlalu empuk kan biasanya terlalu goyang, biasanya terus penumpang di belakang tuh jadi mabuk. Ini kebetulan stabil, jadi suspensinya memang oke ya. Apa mungkin karena ada beban di belakang ya, jadi dia lebih tenang ya, seperti itu. Oke, aman. Ada fitur hill start assist ya di sini. Nanti kita coba aja. Beberapa kali tanjakan di sini banyak, nanti kita coba aja di beberapa tanjakan yang ada di atas. Di sini jalanan mulai menyempit. Aduh. Nah, ya, inilah kita harus saling berbagi bahu jalan di sini. Baik, tanjakan masih di posisi D dan dia belum kick down ya. Sepertinya dia masih bertahan giginya. Oke, mulai agak sedikit berat, namun masih mampu. Ini ada tikungan hiperbolik dan dia nanjak ke atas. Tuh teman-teman bisa lihat. Posisi masih di D. Oke, kita coba kick down. Menanjak banget. Oke, masih mampu. Traction control saya matikan ya teman-teman semua ini. Jadi tidak saya hidupkan. Oh, ternyata traction controlnya on. Sorry tadi udonya kepencet. Jadi untuk overdrive tadi. Oke, ini sedikit lancar lagi. Ada jalan halus di sini. Kita masih akan lanjut lagi, naik lagi ya. Posisi masih di D. Tidak saya oper ke gigi 2 maupun ke gigi low. Jalur masih naik lagi. Suara mesin lumayan ya, lumayan menggerung-gerung. Ayo. Oh, akhirnya dia kick down juga akhirnya. Balik lagi. Oke, aman. In 200 meters, slight right. Ternyata bisa spin juga teman-teman semua. Traksi roda depan kurang karena tanjakannya lumayan tinggi. Coba nanti kita traction controlnya dihidupkan ya. Oke. Slight right. Oke, kondisi traction control sudah on ya. Hati-hati. Oke, belakang depan kosong, kita coba berhenti di sini ya. Ini pas benar tanjakan nih. Oke, 3 detik. Oke, aman. Kita jalan lagi. Oke, teman-teman, ini adalah jalur pendakian ya. Wah, lumayan. Ya, nanti ada jalur yang agak tinggi lagi di situ. Kita coba berhenti di tengah. Kita stop ya. Nah, ini setelah jembatan, teman-teman semua perhatikan. Nah, setelah jembatan kita naik ke atas, kita coba berhenti di. Nah, itu teman-teman semua perhatikan tuh. Nih. Oke. Kita coba berhenti di atas ya. Kita berhenti di sini.
3 detik. 1, 2, 3. Lolos, aman. Tadi sempat spin ya. Traction controlnya kerasa banget, dia menyesuaikan supaya tidak slip. Sempat kerasa. Oke, tanjakan tadi mantap. Posisi masih di D, jadi tidak over ke gigi 2 atau ke gigi low. Ternyata banyak longsoran di sini, harus hati-hati. Sebenarnya ada tanjakan lagi, kita coba lagi ya. Nah teman-teman semua perhatikan di depan ada air terjun ya. Nah ini ada tanjakan lagi ya, kita coba ya. Aduh ternyata longsor. Kita stop, berhenti, 3, 2, 1. Sedikit spin. Oke, tapi masih oke. Oke, lancar, aman, sip, mantap. Stop and go di tanjakan masih oke. Ternyata ada longsor ya di sini ya. Kita harus hati-hati di sini, jalannya agak licin. Your destination will be on the right. Oke, kita sudah sampai di kedai kopi Pak Rahmat. Baik teman-teman, ini adalah titik tertinggi di daerah Kopi Menoreh ya. Oke. Tuh. Ini dari bawah ya. Oke, itu dari bawah. Sebentar nih gambarnya. Oke, itu posisi dari bawah. Ini gimana nih? Nah, ini di atas. Overall untuk All New Hybrid 2022 ini aman ya. Di bawah nanjak. Aman. Dan ini posisi ada di titik tertinggi yang, nah ini teman-teman semua bisa perhatikan. Ini posisi kemiringan lumayan miring banget ya, yang jelas. Overall untuk All New R3 Hybrid 2022 ini mampu ya. Tadi dengan posisi B dan beban yang ada di belakang seperti biasa masih aman. Oke, mungkin segitu dulu sedikit review saya jalan-jalan ke Kopi Pak Roh. Jadi teman-teman semua kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Tunggu video-video baru saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua.